Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah merupakan salah satu ungkapan emosi yang terjadi secara alami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya tentang cara untuk meredam emosi ketika marah. Ketahuilah caranya agar kita tidak langsung tersulut oleh emosi yang memuncak. Saudaraku, apabila kita sedang menghadapi suatu masalah, kita sebagai umat Islam sebaiknya selalu mencontoh sikap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu tenang dan sabar. Akan tetapi kita sebagai manusia biasa, kita seringkali kesulitan dalam mengendalikan emosi dan marah yang menggebu-gebu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang telah mengajarkan pada umatnya tentang bagaimana mengendalikan marah, menjaga kestabilan emosi dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134 terkait anjuran untuk menahan marah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dikutip dari Imam Al-Ghazali dalam bukunya yaitu Ihya Ulumuddin, diriwayatkan bahwa pada suatu hari seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat untuk melakukan amal yang soleh." Beliau menjawab, "Jangan marah." Tetapi laki-laki itu bertanya lagi dan juga Rasulullah menjawabnya, "Jangan marah." Pada riwayat lain juga disebutkan suatu ketika Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apa yang bisa menyelamatkan aku dari kemurkaan Allah, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Kendalikan marahmu." Saudaraku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Menurut kalian, siapakah orang yang kuat di antaramu?" Beberapa orang sahabat menjawabnya, "Orang yang kuat adalah orang yang tidak dapat dikalahkan oleh orang lain." Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bukan seperti itu. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah.
Dalam hadis lain disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang bertubuh kekar, tetapi orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Beliau pun menegaskan bahwa barang siapa yang bisa menahan marahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi segala aibnya pada diri seseorang. Saudaraku, ada beberapa cara untuk mengendalikan marah sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam buku La Tahzan. Ketika menghadapi masalah, berserah dirilah kepada Allah, yang ditulis oleh Ibnu R. Nugroho. Yang pertama, menanamkan dalam hati untuk tidak marah. Yang kedua, membaca ta'awud. Salah satu cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awud. Bacaan ta'awud ini berfungsi sebagai perlindungan dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang yang marah mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Abu Adi dalam kitab Al-Kamil. Yang ketiga, duduk atau mengambil posisi tidur. Umumnya, orang yang sedang diselimuti amarah merasa dirinya paling tinggi, paling benar, dan paling sempurna, dan paling tidak bersalah. Setelah mengambil posisi duduk, orang yang sedang marah diharapkan bisa sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Dalam sebuah riwayat hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaklah dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang keempat, mengambil air wudhu. Cara ini juga sangat ampuh dalam mengendalikan dan meredakan amarah kita. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya marah itu dari setan dan terbuat dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, apabila seorang di antara kamu marah, maka hendaklah berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, tetap sabar dan diam. Meskipun marah adalah salah satu sifat yang manusiawi karena manusia memiliki emosi, sejatinya marah itu tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, dengan tidak banyak berbicara dan melakukan hal-hal yang nantinya akan mengacaukan keadaan, hendaknya seseorang yang tengah dalam keadaan marah bersabar atau diam diri. Demikianlah cara mengendalikan marah sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat meneladani sikap-sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam menghadapi amarah, dan kondisikan hati agar tetap tenang dan sabar. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.